Bagaimana kita tahu bahwa orang itu miskin dihukum Tuhan? Ya, kita sambung lagi kopi pahitnya ya. Mudah-mudahan nggak panas kuping. Jadi harus kita pahami, miskin itu ada dua, ada miskin zohir, ada miskin batin. Miskin zohir orang yang kekurangan harta benda. Miskin batin adalah orang yang selalu tidak bersyukur. Ya. Jadi pahami di mana letak kita di mana nih, di zohir kah, di batin kah, atau dua-duanya. Ya. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa orang itu miskin karena dihukum oleh Tuhan? Ya, di Al-Quran sudah ada ayatnya. Apabila engkau bersyukur, kutambahkan nikmatmu. Dan apabila engkau kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi kalau ada orang yang selalu di hatinya kurang, mengeluh, ya, selalu ingin dikasihani orang, ya, selalu memelas, selalu rasanya ingin ditolong, ya, itu orang miskin. Ya kan? Lantas bang, apakah patut kita tolong orang yang miskin ini bang? Kalau dia miskin zohir, patut kita tolong. Tapi kalau orangnya miskin hati, nah itu nggak usah ditolong. Ya, karena ketika engkau menolong orang yang miskin hati, orang yang sedang dihukum oleh Tuhan, sejatinya engkau ikut campur urusan Tuhan. Makanya banyak kita tolong orang yang miskin hati, kok makan hati aku bang. Udah aku tolong orangnya kok aku kecewa bang. Udah aku tolong orangnya kok makin menjadi-jadi dia bang. Ya. Semakin kau tolong, semakin kau kecewa. Semakin kau tolong, semakin kau sakit hati. Semakin kau tolong, semakin kau terluka. Itu tandanya kau ikut campur urusan Tuhan. Ya. Ini bagi yang sudah mengalami. Kalau belum mengalami, kalian nggak akan paham. Makanya banyak yang bilang, Bang Andi kok agak lain nih. Kita berdasarkan pengalaman. Ya. Udah berapa banyak saya menjumpai orang yang miskin hati, selalu mengeluh, selalu tidak bersyukur, selalu ingin dikasihani, selalu mengemis, apalagi selalu merasa tidak cukup. Nah itu bahaya itu. Nah ketika dia tidak bersyukur, Allah bilang sesungguhnya azabku amat pedih. Nah, macam mana azab Allah yang pedih? Makanya sampai tua dia miskin, sampai tua dia menderita, sampai tua dia kekurangan. Udah tua, kekurangan, sakit-sakitan, pokoknya hidupnya kasihan. Ya. Jadi ketika kita menolong orang, tolonglah yang layak untuk ditolong. Apakah orang tersebut memang miskin zohir atau miskin batin? Kalau miskin zohir pasti kita bahagia. Aku tolong, aku bersyukur bang. Aku tolong, aku nikmat bang. Aku tolong kok ada jiwaku kayak dapat makan bang. Rasanya bahagia ketika aku tolong orang miskin ini. Tapi kalau kamu menolong orang yang miskin hati, ya di situ merasa keenakan, inginnya selalu ditolong, inginnya selalu dibantu, inginnya selalu dikasihani. Ya, nah, biasanya itu akan berdampak dalam dirimu. Ketika engkau tolong kok makin gak bahagia. Ya, jadi pahami hakikat miskin dan kaya itu yang mana. Bukan berarti kita punya harta kita kaya, tidak. Ketika engkau bersyukur, engkau merasa puas, engkau sudah jadi orang kaya. Dan ketika engkau selalu di hatimu nggak puas, nggak cukup, selalu kurang, selalu ngeluh, itu sejatinya engkau miskin hati. Jadi jangan heran sampai tua, sampai akhir ajalmu, kau selalu dalam penderitaan. Karena engkau tidak bersyukur ya. Mudah-mudahan gak pahit kali lah kopinya ya.